Terus kita bahas lagi perbedaan dalam menggambar dan melukis ya. Di sini gambar dan melukis beda ya. Kalau gambar itu kalau bahasa Inggrisnya drawing, ini ditonjolkan adalah sebuah garis. Jadi kamu gambar tapi bisa dinilai dari unsur garisnya. Nah, kalau seni lukis atau painting ditonjolkan adalah unsur warna. Dilukis merupakan gambar berwarna. Jelas ya, di sini tidak ada yang disebut oh kamu pintar melukis ternyata nggak ada warnanya, itu sama aja bohong ya. Jadi kalau penilaian melukis adalah pasti yang gambar yang sudah ada warnanya, seperti itu ya. Sekarang bisa kamu bedakan seni gambar dan seni lukis. Kalau gambar yaitu yang ditonjolkan adalah unsur garis. Kalau seni lukis kamu yang ditonjolkan adalah warnanya. Media seni lukis dan adalah kanvas. Media lain untuk melukis adalah tembok, karung goni, triplek, plastik, karton atau kertas. Ya, sebenarnya kalau kita tidak daring atau belajar jarak jauh dari rumah, kita akan praktek ya. Prakteknya adalah melukis dengan kanvas. Saya kelas-kelas tahun lalu biasanya saya tuh kalau semester 2 pasti ada materi melukis ya, materi melukis menggunakan kanvas. Nah, karena ini pembelajaran jarak jauh, nanti akan saya pikirkan lagi gimana caranya. Nah, ini terus medianya bisa kamu kalau udah jago, udah mahir bisa di tembok, karung goni, triplek, plastik, karton atau kertas. Kalau biasanya sih kalau saya sih menggunakan kanvas ya, tidak di tembok, karena kalau di tembok nanti jelek. Kalau kamu belum pede kamu gambar di tembok jadinya hasilnya kurang bagus. Unsur dalam seni lukis. Unsur ideoplastis terdiri dari ide atau gagasan, imajinasi, pengalaman estetis, dan ekspresivitas. Nah, yang keduanya adalah unsur plastis terdiri dari garis, warna, tekstur, bentuk, komposisi, irama, keseimbangan, dan fokus. Nah, di sini unsur-unsurnya ada dua. Yang pertama adalah unsur ideoplastis, yang kedua unsur plastis. Dan di sini masing-masing punya pengertian yang berbeda ya. Jadi kamu kalau melukis tuh harus memperhatikan dua aspek ini ya, gagasan, imajinasi, pengalaman estetis, dan ekspresivitas. Itu kamu harus memiliki unsur ideoplastisnya. Kalau kamu terus yang kedua bikin lukisan itu wajib ada garis, ada warna, tekstur, bentuk, komposisi, irama, dan keseimbangan. Itu yang aspek yang kedua ya, unsur psikoplastis. Kita bahas materi selanjutnya yaitu manfaat dari lukisan. Yang pertama adalah untuk kepentingan estetis semata, yang kedua adalah untuk kebutuhan magis pada zaman prasejarah, yang ketiga untuk kebutuhan religi, yang keempat adalah kebutuhan politik. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk kepentingan estetis semata, di mana lukisan ini biasanya kita jumpai pada rumah-rumah ya, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di masjid, tempat ibadah dan sebagainya, ataupun bisa di jalanan. Mohon maaf sebelumnya saya karena lagi nggak enak badan ya, lagi pilek dan batuk, jadi saya paksakan. Mohon maaf kalau suaranya kurang enak. Nah, ini kembali lagi ke materi untuk kepentingan estetis semata. Biasanya memang lebih enak aja kalau ada lukisan di rumah ya kan, di kantor atau di tempat ibadah atau tempat lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan magis pada zaman prasejarah, di mana
eh, kalau kamu pernah melihat di prasasti, ya, prasasti itu gambarnya itu dia ada lukisan, jadi penyembahan. Nah, kalau dibilang bisa dibilang kayak Candi Borobudur. Candi Borobudur itu kan banyak relief-relief ya, menggambarkan zaman prasejarah, zaman dulunya. Zaman dulunya, jadi ada belum mengenal agama. Nah, disinilah bisa dibilang kebutuhan magis, ya. Yang kedua, kebutuhan religi, ya. Yang tadi saya bilang di sini bisa lukisan Yesus, ya, untuk di tempat ibadah, ya. Terus bisa juga lukisan Syekh, contohnya Syekh Jamaluddin Jamaluddin Merak, ya, fotonya Syekh apa, Prabu Siliwangi atau Cirebon apa namanya, Sunan Gunung Jati, Wali Songo gitu loh. Ini bisa bisa untuk kebutuhan religi juga. Kamu pasti sudah pernah lihat lukisan-lukisannya Sunan Bonang, terus Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, ya, seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah untuk kebutuhan politik. Ya, sebagaimana kita tahu, lukisan itu juga berperan untuk kebutuhan politik. Contoh kayak lukisan di Istana Negara, di situ ada lukisan Soekarno, ada lukisan presiden yang kedua yaitu Presiden Soeharto, presiden yang ketiga yaitu Habibie, terus dilanjutkan dengan Gus Dur, Megawati, dan lain-lain, karena itu untuk mengenang tokoh-tokoh yang sudah pernah memimpin Indonesia, atau intinya mah untuk kebutuhan politik sejarah gitu loh, seperti itu. Lalu berdasarkan objek yang digambar, lukisan dapat berupa yaitu lukisan pemandangan atau landscape, lukisan alam dalam bentuk benda, still life, lukisan potret, lukisan yang menampilkan kehidupan manusia, binatang, lingkungan hidup yang melingkupinya. Terus yang terakhir adalah nomor 5, lukisan abstrak. Nah, di sini sebenarnya akan panjang lagi kalau dibahas, ya. Jadi banyak banget ini kita bahasnya. Oke, kita bahas sedikit saja, ya. Yang pertama adalah lukisan pemandangan. Sebagaimana kamu tahu juga, namanya pemandangan sudah tidak bisa asing lagi lah di mata kita, karena setiap ada saya suruh tolong gambar pemandangan, kamu pasti gambarnya adalah gunung, ya, gunung. Padahal pemandangan bukan hanya gunung, bisa jadi pemandangan itu adalah terminal, ya, stasiun, ataupun di ruang kelas seperti itu. Terus yang kedua adalah lukisan alam dalam berbentuk benda, ya. Contohnya kamu bisa gambar rumah, ya, gambar gedung atau gambar monumen, itu bisa kamu gambar, bukan hanya gunung, ya. Yang ketiga adalah lukisan potret. Lukisan potret ini maksudnya lukisan kecil, ya, lukisan kecil tapi bagus, ya, berbentuknya adalah potret. Ada potret, ada landscape, ya. Potret itu berbentuknya berdiri ke atas. Yang keempat adalah lukisan yang menampilkan kehidupan manusia, binatang, lingkungan hidup, dan yang melingkupinya. Nah, ini biasanya lukisan ini lukisan pemandangan, ya, lukisan kayak di warung-warung Padang tuh ada lukisan sawah, ada rumah, gumbuan kecil, ya, ada gunung. Itu jadi nilai keindahan. Terus yang kelima adalah lukisan abstrak. Lukisan abstrak ini bisa dibilang lukisan yang nggak bisa ditentukan nih dia gambar apa sih sebenarnya. Abstrak itu jadinya bisa dibilang belum jelas, tapi bagus gitu loh. Kamu menggambar
tapi tidak ada ide, kamu gambar aja pokoknya, tapi bagus lama-lama. Nah, itu abstrak ya, tidak ada definisinya seperti itu. Oke, cukup sekian pembahasan kita dalam pelajaran seni budaya. Lebih dan kurangnya minta maaf. Saya juga lagi kurang enak badan, kalau suara saya ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.